klik, ada skip, klik. Itu ada nomor 2030 sama 2033, ya. Oke. Modify, klik modify, oke. Klik, ya. Yang perlu kita set, waktu kita set sebuah peta telepon, dia cuma butuh 3 informasi. Kita urut ya, kelihatannya banyak banget tuh informasinya. Gue cuma 3. Itu kayak kita set email. Kalau kita lagi buka email, kita perlu tahu server mailnya yang mana, username kita apa, password kita apa. Udah kan? Cuma 3 kan? Ini sama persis. Itu ada tulisan account name. Itu nomor telepon bukan? Nomor telepon ya? Bawahnya account name ada number, nomor telepon ya? Bawahnya number ada seat display name, nomor telepon lagi ya? Jadi itu berarti itu walaupun namanya macam-macam, semuanya nomor telepon. Gitu ya. Terus bawah ada seat server address, server ya? Bawahnya lagi, server nggak penting. Seat server domain, service domain, server lagi ya? Berarti nomornya sama tuh servernya. Terus bawahin lagi, itu ada outbound proxy sama nomornya. Di paling bawah ada username, password. Jadi sebetulnya dari segitu banyak informasi yang dibutuhkan yang harus dimasukin cuma 3 server, username atau nomor telepon, password udah. Makanya tadi waktu kita edit sheet.com, kita masukinnya cuma nomor telepon, password di server itu. Jadi dia langsung tahu kalau ada telepon nomor sekian, dia tahu teleponnya yang mana. Telepon itu adalah telepon yang daftar pakai password yang ini, gitu. Dia tahu. Oke, sekarang kita masuk lagi ngedit file yang satu lagi, masuk ke terminal lagi. Oke, keluar, Ctrl X, nano lagi, ini paling kedua ya, extensions.com. Cek, enter, ke bawah dikit, gue lagi dikit, cek, oke, stop. Itu ada tulisan extend 2030, coba di blok bisa. Di blok 2 kalimat itu ya, di blok aja di blok pakai mouse. 2 kalimat itu. Dari extend aja, dari extend. Sampai hang up. Oke, yang saya blok itu buat telepon nomor personal teleponnya berapa? 2030, kelihatan ya? Jadi cara bacanya adalah kalimat yang pertama, cara bacanya adalah kalau ada orang nelpon ke 2030, koma itu ya, satu adalah langkah pertama, dial pakai protokol SIP. SIP adalah dari Session Initiation Protocol. Protokol SIP ini dipakai oleh Telkom, dipakai oleh Telkomsel, dipakai oleh Excel, dipakai oleh Axis, dipakai oleh semua operator di Indonesia. Sama persis. Jadi sentral telepon yang kita bikin sama dengan sentralnya Telkom sebetulnya. Bayang ya, keren tuh, sama, hati-hati. Terus pakai protokol SIP ke extension tersebut, dia dapat informasi extension tersebut dari username passwordnya tadi. Koma lagi 60 artinya ring. Tolong di ring selama 60 detik. Ring 60 detik, koma RT. Kalau 60 detik dari angkat-angkat RT, nanti artinya time out. Kalau udah time out, kerjain langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya hang up, putusin sambungan. Berarti teleponnya nggak diangkat. Jadi sebetulnya dalam sentral itu di program. Kalau programnya saya mau rubah, kalau nggak diangkat mau masukin ke voicemail, bisa dirubah jadi voicemail. Kalau nggak diangkat, masukin lagi ke program lain lagi, boleh, bisa. Oke, boleh yang perintah yang dua di atas lagi di drop 2 aja dari extend sampai hang up lagi. Ya, sama grupnya dikecilin ya, jadi kecil sekali aja, zoom out. Oke, di blok aja kedua. Ya, pertanyaannya, tolong lihat program yang ini, 2 kalimat doang programnya. Pertanyaannya,
pakai buat telepon ke mana? Hah? Nol apa? Perhatiin, programnya benar dipakai. Kalau ada orang telepon, nomornya 0 depannya, belakangnya berapapun, itu ada 0 titik kan? Jadi 0, belakangnya berapapun, nggak peduli, pokoknya depannya 0. Langkah pertama, dial ke extension tersebut, dilempar ke satu alat yang IP address-nya 192.168.06. Saya punya alat ya. Alat itu buat lempar lagi ke handphone. Jadi kalau saya pencet 08 berapa, handphone biasa bunyi kering kan? Bayang ya. Ini programming sentral pun kayak gitu. Nggak pakai if then else, enggak. Makanya extend apa kayak gitu. Ini bahasa pemrograman juga saya buat sentral telepon. Bayang ya. Kalau nanti handphone yang kita telepon kagak nyambung, 60 detik nggak jalan angkat, hang up gitu. Gitu aja. Beres ya? Oke. Sekarang kita masuk ke satu masalah yang sangat cepat banget ini. Cara bikinnya. Oke. Masuk ke wiki. Masuk ke wiki. Wiki. Itu main page. Ya boleh aja. Page sekali. Oh iya betul. Flash wiki. Flashnya bukan forum, flash wiki. Wiki, enter tips. Masuk open BTS, search open BTS, enter, go, oke, salah ngetik, kurang nih, open BTS, oke, turun ke bawah, nah ini ada susah nih, turun ke bawah, stop. Oke, naikin ke atas sedikit, lagi sedikit. Di situ ada open BTS 2.6. Oke, bawahnya ada, bawahnya lagi open BTS 2.8. Yang titik 6 itu satu BTS aja, nggak bisa banyak BTS. Yang 2.8 bisa banyak BTS, dijadi satu. Saya makanya udah 2.8. Kalau bawain lagi, itu ada BTS 3.1, ada open BTS 4.0. Jadi yang paling baru 4.0 dulu saya pakai. Saya lagi mau belajar cara bikin BTS yang 4.0. Jadi saya belum sampai situ ilmunya, lagi belajar. Mau nanya sama orang nggak bisa ditanyain. Jadi saya soal ini nanyanya sama Ibu. Kalau saya nanya sama orang nggak ada yang bisa, pusing saya. Oke. Jadi saya akan ngasih lihat cara bikin yang 2.8 dulu. Naikin ke atas, jangan emosi yang biasa aja. Turun bawah lagi, 2.6, turun bawah lagi. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat yang Ubuntu. Ada plugin, bentar, jangan diklik dulu. Plugin ada tulisannya Dulu Radio kan, di samping ya. Lihat bagian bawah, tulisannya sudah bukan Dulu Radio bawah, tulisannya Open BTS, ya kan? Jadi kelihatan yang kiri Dulu Radio, bawahnya tulisannya Open BTS. Dulu Radio titik 2, bawahnya Open BTS titik 2, gitu ya. Jadi waktu bikin Open BTS kita butuh 2 software, sebenarnya 3 software. Butuh Dulu Radio, butuh Open BTS, butuh Central Telepon. Central Telepon yang dipakai kebetulan tadi kelihatan Central Telepon yang dipakai adalah Asterisk. Oke. Sekarang cara instalasi Dulu Radio, pilih yang Ubuntu 13.4, ya klik yang itu. Ini harus diikutin. Ini diikutin, turun ke bawah pelan-pelan. Nah ini diikutin langkahnya satu-satu ya. Ini dikerjain, terus bawain. Nah, ini di-install. Ini gedenya sekitar 1,5 GB. Install. Compiler segala macam di-install. Kebawain lagi, SWG di-install. IWT di-install. Terus ke bawah lagi, SBCC di-install, ke bawah lagi. Terus kita bisa install SBCC lewat Debian, cuman saran saya sih di compile, jadi kita betul-betul compile. Butuh waktu sekitar setengah hari buat